Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Ardi dan Maya telah menikah 5 tahun tanpa dikaruniai anak. Ardi bekerja sebagai insinyur, sedangkan Maya adalah ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga dengan penuh semangat. Mereka menghadapi pertanyaan dari keluarga dan teman tentang kehadiran anak, yang sering membuat mereka merasa tertekan. Suatu sore, saat mereka duduk di beranda, Maya mengatakan, "Ardi, meskipun kita belum punya anak, aku merasa kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki." Ardi setuju, kita memiliki satu sama lain dan saling mencintai. Jika memang ada rezeki anak, kita akan mendapatkannya pada waktu yang tepat. Mereka mulai fokus pada kebahagiaan mereka dan terlibat dalam kegiatan sosial dengan anak-anak yatim piatu di panti asuhan. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi makna pada hidup. Saat Ardi pergi keluar kota untuk pekerjaan, Maya memutuskan untuk mengunjungi taman kota. Di sana, dia bertemu dengan Danu, teman lama Ardi. Danu mengundang Maya untuk bergabung dengan keluarganya dalam piknik, dan Maya merasa senang menerima tawaran tersebut. Selama pertemuan, Danu berbicara tentang betapa Ardi selalu mendukung Maya dan harapan mereka untuk memiliki anak. Maya merasa terharu dan lebih yakin tentang keputusannya untuk bersabar. Setelah pertemuan tak terduga di taman, Maya dan Danu semakin sering berhubungan. Mereka mulai bertukar pesan dan sering mengatur janjian untuk bertemu. Maya merasa nyaman dengan Danu, dan Danu seringkali menawarkan saran yang berguna tentang kesehatan dan gaya hidup. Suatu sore, Maya mengajak Danu untuk makan malam di sebuah kafe kecil yang baru buka di kota. Mereka duduk di meja yang nyaman dan berbincang santai. Maya merasa suasana menjadi sangat akrab, dan mereka mulai membahas lebih dalam tentang kehidupan mereka, harapan, dan impian. Danu memperlihatkan kepedulian yang tulus dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Maya merasa lega bisa berbicara dengan seseorang yang memahami perasaannya. Mereka berbagi cerita tentang keluarga, pekerjaan, dan berbagai topik lainnya, membuat Maya merasa lebih ringan dan bahagia. Maya mulai merasa bahwa Danu bukan hanya sekadar teman lama Ardi, tetapi juga seseorang yang sangat berharga dalam hidupnya. Mereka merencanakan pertemuan berikutnya dan saling berjanji untuk terus menjaga hubungan ini. Maya dan Danu menjadi semakin akrab, dan Maya merasa bahwa kehadiran Danu sangat membantu dalam mengatasi rasa kesepian dan cemas yang dirasakannya. Mereka merencanakan pertemuan-pertemuan berikutnya, dan Maya merasa lebih ringan setelah berbicara dengan Danu. Dengan berjalannya waktu, hubungan antara Maya dan Danu semakin dalam. Mereka sering bertemu diam-diam untuk berbagi cerita dan saling mendukung. Maya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan terhadap Danu, dan Danu pun tampaknya menunjukkan ketertarikan yang sama. Suatu sore, setelah beberapa minggu penuh pertemuan yang penuh makna, Maya dan Danu memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe yang lebih intim, jauh dari keramaian kota. Kafe tersebut memiliki suasana yang hangat dan nyaman, membuat mereka merasa lebih santai. Saat mereka duduk di sudut yang tenang, Maya merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan. Dia menatap Danu dengan serius dan berkata, "Danu, kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, tapi aku merasa sangat dekat denganmu." Danu memandang Maya dengan lembut. "Maya, aku juga merasakan hal yang sama. Selama ini, aku merasa semakin dekat denganmu dan mulai menyadari betapa pentingnya kamu dalam hidupku. Aku tidak ingin hanya menjadi teman bagimu." Maya merasa jantungnya berdebar, campur aduk antara kegembiraan dan kekhawatiran. "Tapi bagaimana kita bisa melanjutkan ini? Kita harus mempertimbangkan banyak hal," katanya, mengungkapkan kebingungannya. Danu menggenggam tangan Maya dan berkata, "Aku paham perasaanmu. Kita perlu waktu untuk berpikir dan memutuskan langkah berikutnya. Aku ingin kita menghadapi ini bersama, dan aku siap untuk berbicara lebih lanjut tentang masa depan kita."
Maya tersenyum, merasa lega bahwa Danu juga memiliki perasaan yang sama. Mereka melanjutkan percakapan dengan lebih dalam tentang perasaan mereka, harapan, dan kekhawatiran masing-masing. Mereka setuju untuk meluangkan waktu bersama dan mengevaluasi apa yang terbaik untuk mereka. Setelah pertemuan itu, Maya merasa berat di hatinya sedikit berkurang. Dia merasa lebih yakin tentang perasaannya dan siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan. Meskipun dia tahu bahwa hubungan ini bisa menimbulkan tantangan, dia merasa siap untuk menjalaninya. Maya dan Danu melanjutkan komunikasi mereka dengan lebih terbuka dan jujur. Mereka juga mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan datang, sambil menjaga hubungan mereka tetap penuh cinta dan pengertian. Setelah saling mengungkapkan perasaan dan membahas masa depan mereka, Maya dan Danu merasa bahwa mereka memerlukan waktu dan ruang yang lebih pribadi untuk lebih memahami perasaan mereka satu sama lain. Mereka memutuskan untuk menyewa kamar hotel yang nyaman, di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan dan dengan lebih bebas. Mereka memilih sebuah hotel butik yang terletak di pinggiran kota, menawarkan suasana yang tenang dan suasana yang hangat. Kamar hotel tersebut dirancang dengan elegan, dengan pencahayaan lembut dan pemandangan indah dari jendela besar. Maya dan Danu merasa tempat ini adalah tempat yang ideal untuk berbicara lebih dalam dan merencanakan masa depan mereka. Saat mereka tiba di hotel, mereka menyambut satu sama lain dengan senyum lembut dan penuh harapan. Mereka beristirahat sejenak, menikmati minuman hangat sambil duduk di sofa yang nyaman. Suasana di kamar hotel membuat mereka merasa santai dan bebas dari tekanan luar. "Danu, aku sangat senang kita bisa berbicara tanpa gangguan seperti ini," kata Maya sambil menatap pemandangan dari jendela. Danu tersenyum dan menjawab, "Aku juga, Maya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk lebih mengenal satu sama lain dan membahas apa yang kita inginkan dari hubungan ini." Danu mendekat dan menggenggam tangan Maya, memandangnya dengan mata yang penuh perasaan. "Maya, aku sangat bersyukur karena kita bisa bersama seperti ini. Rasanya seperti sudah lama aku merindukan momen ini." Maya tersenyum lembut dan membalas, "Aku juga merindukanmu. Aku merasa sangat beruntung bisa berbagi perasaan ini denganmu." Danu perlahan merangkul Maya, dan mereka saling berpelukan erat. Maya merasa kehangatan dan keamanan dalam pelukan Danu, merasakan betapa dalamnya hubungan mereka. Perlahan, mereka saling melepaskan pelukan dan Danu menyentuh wajah Maya dengan lembut. Dengan penuh kelembutan, Danu mencium dahi Maya, kemudian bibirnya, dengan penuh cinta. Ciuman itu penuh emosi dan rasa rindu yang selama ini terpendam. Maya membalas ciuman Danu dengan lembut, merasakan aliran cinta dan kehangatan yang dalam. Mereka berciuman dengan penuh perhatian, menyadari betapa pentingnya momen ini dalam hubungan mereka. Setelah berbagi ciuman yang penuh makna, mereka duduk bersama di tempat tidur, saling berpelukan dan berbicara tentang harapan mereka untuk masa depan. Mereka berbagi kebahagiaan dan komitmen untuk terus saling mendukung dan memahami satu sama lain. Malam itu, Maya dan Danu merasa bahwa mereka telah melangkah ke tahap baru dalam hubungan mereka. Mereka tertidur dalam pelukan satu sama lain, merasa lebih dekat dan lebih terhubung dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka mungkin penuh tantangan, tetapi dengan cinta dan dukungan satu sama lain, mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa bulan setelah malam istimewa mereka di hotel, Maya merasakan perubahan dalam tubuhnya yang membuatnya cemas. Gejala mual dan kelelahan membuatnya merasa tidak nyaman, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjalani tes kehamilan. Hasilnya positif, dan Maya segera mengetahui bahwa dia hamil. Maya merasa terkejut dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini, terutama karena Ardi tidak tahu tentang hubungan rahasianya dengan Danu. Dia merasa terjebak dalam dilema besar. Apakah harus memberitahukan Ardi atau menyimpan rahasia ini lebih lama? Setelah berbicara dengan Danu, mereka memutuskan untuk menghadapi situasi ini dengan hati-hati. Danu berjanji akan mendukung Maya dalam segala hal, tetapi mereka berdua tahu bahwa keputusan tentang bagaimana melanjutkan hubungan mereka perlu dipikirkan matang-matang. Maya memutuskan untuk menunggu hingga kehamilannya lebih terlihat sebelum memberitahu Ardi.
Dia mencoba menjaga kesehatannya sambil menjalani kehidupan sehari-hari dengan Ardi seperti biasa. Meskipun dia merasa bersalah menyembunyikan hal ini, dia merasa bahwa waktu dan cara yang tepat akan datang untuk mengungkapkan kebenaran. Seiring waktu, perut Maya mulai membesar, dan Ardi mulai memperhatikan perubahan pada istrinya. Dia menanyakan kesehatan Maya dan merasa khawatir, karena dia tampak lebih lelah dari biasanya. Maya terus berusaha menutupi perubahan ini, namun kesulitan semakin terlihat. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Maya merasa tidak bisa menunda lagi. Dengan penuh keberanian, dia mengajak Ardi untuk berbicara serius. Mereka duduk di ruang tamu, dan Maya mengungkapkan perasaannya dengan hati-hati. "Ardi, ada sesuatu yang penting yang harus aku katakan," Maya memulai dengan suara lembut. "Aku hamil, dan aku merasa perlu memberitahumu sekarang." Ardi terkejut dan bingung. "Maya, bagaimana bisa? Kita belum pernah berbicara tentang ini sebelumnya." Maya menghela napas dalam-dalam, kemudian berkata, "Ini adalah sesuatu yang sulit bagiku. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan. Aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu dan ingin kita menghadapi ini bersama." Ardi merasa campur aduk antara marah dan bingung. Bagaimana bisa terjadi? Kita harus berbicara lebih lanjut tentang ini. Ketika Maya mulai menjelaskan bahwa dia terlibat dengan Danu, Ardi merasakan duka dan kemarahan yang mendalam. Maya meminta maaf dan mengakui kesalahannya, serta menyatakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan mereka dan membangun keluarga yang bahagia. Setelah perbincangan yang panjang dan emosional, Ardi merasa sangat terluka tetapi juga memahami bahwa Maya berjuang dengan situasi ini. Dia meminta waktu untuk memikirkan semuanya dan berusaha mencari jalan keluar dari situasi ini. Setelah perbincangan yang emosional dan penuh ketegangan, Ardi merasa bahwa keputusannya untuk menceraikan Maya adalah langkah yang perlu diambil. Dia merasa terlalu terluka dan tidak bisa melanjutkan hubungan mereka setelah mengetahui tentang kehamilan Maya dan keterlibatannya dengan Danu. Ardi menyatakan keputusannya dengan tegas. "Maya, aku sudah memikirkan ini dengan matang. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan kita. Aku akan menceraikanmu dengan talak 3. Maya merasa sangat sedih dan menyesal. Dia tahu bahwa keputusan Ardi adalah hasil dari rasa sakit hati dan keputusannya untuk melanjutkan hidup. Meski hatinya hancur, Maya menerima keputusan Ardi dan memulai proses perceraian dengan penuh rasa duka. Ardi dan Maya menyelesaikan proses perceraian secara hukum, dan Ardi memutuskan untuk pergi jauh dari kota untuk mencoba memulai hidup baru. Maya, di sisi lain, tetap tinggal di kota dan mempersiapkan kelahiran anaknya. Dia terus berhubungan dengan Danu, yang tetap setia mendukungnya. Selama kehamilan Maya, Danu selalu ada untuknya, membantu dengan berbagai persiapan dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Mereka berdua merasa terhubung lebih dalam dan berkomitmen untuk membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang. Akhirnya, Maya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Kelahiran anak tersebut merupakan momen yang penuh emosi, dengan Danu di samping Maya, mendukungnya selama proses persalinan. Setelah kelahiran, mereka merayakan kehadiran anak mereka dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Maya dan Danu memutuskan untuk merawat dan membesarkan anak mereka bersama, meskipun mereka tahu bahwa hubungan mereka juga memerlukan waktu untuk berkembang. Mereka berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak mereka dan membangun keluarga yang penuh cinta dan dukungan. Maya melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat, mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu dan menciptakan kehidupan baru untuk dirinya dan anaknya. Meskipun perjalanan hidupnya telah berubah drastis, dia merasa bahwa kehadiran anaknya dan dukungan Danu memberi arti baru dalam hidupnya. Sementara itu, Ardi menjalani kehidupannya yang baru dengan harapan dan upaya untuk memulai babak baru dalam hidupnya, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan mencari kebahagiaan di tempat yang baru.